Baik, selamat malam. Kali ini kita akan lanjutkan latihan soal 3 untuk manajemen keuangan 1 tentang analisis investasi piutang. Untuk khusus jawaban penjelasan di video kali ini, saya hanya memaparkan 2 jawaban saja ya. Sisanya itu dikerjakan sendiri oleh mahasiswa ya. Jadi biar bisa untuk latihan ya, jadi bisa lebih pandai dan lebih gercep lagi dalam mengerjakan. Oke, kita akan langsung mulai saja. Soal, PT Perum 3 Pontianak mempunyai rencana penjualan untuk bulan Juli 2012 sampai dengan Maret 2013 atas dasar perhitungan akhir bulan, yaitu sebagai berikut. Angkanya dalam jutaan rupiah. Tabelnya akan disambung di halaman berikutnya, itu seperti ini ya. Ada bulan Juli 660, Agustus 680, 720, 760, 800, 850, 900, 980, dan 1020 ya. Ini data penjualannya. Kemudian dari penjualan tersebut 30% dijual secara tunai dengan potongan 7%, sedangkan sisanya dijual secara kredit. Secara penjualan secara kredit ditetapkan 4/10 net per 30. Jumlah penjualan pada bulan Mei dan Juni 2012 masing-masing adalah 480 juta dan 550 juta. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, akan ada sebagian kecil piutang yang tidak dapat tertagih, maka perusahaan menetapkan cadangan bad debt atau cadangan kerugian piutang itu sebanyak 3%. Adapun pola pembayaran piutang yang dilakukan oleh para pelanggan diperkirakan sebagai berikut. 30% membayar pada saat diskon, itu 10 hari sesudah bulan penjualan. 55% membayar sesudah 10 hari dalam bulan yang sama, yaitu bulan pertama sesudah bulan penjualan. Sisanya akan membayar pada bulan berikutnya, yaitu bulan kedua sesudah bulan penjualan ya. Ingat ya, ini kalimatnya harus disimak baik. Ini sesudah pada bulan penjualan, yaitu ini sebulan pertama sesudah penjualan ya. Ini sesudah bulan penjualan, maksudnya satu sama dengan ini, yaitu bulan pertama sesudah penjualan. Ini bulan kedua sesudah penjualan. Ini diminta untuk mengumpulkan piutang hingga semua piutang terkumpul. Maka diketahui persentase tunai 30%, persentase kredit 70%, potongan tunai 7%, CKP cadangan kerugian piutang 3%. Sales penjualan Mei 2012 adalah 480, bulan Juni penjualan adalah 550, sarannya 4/10 net per 30. 30% dibayar pada saat masa diskon, 55 dibayar pada masa diskon setelah masa diskon bulan pertama, ini sama-sama bulan pertama, sedangkan sisanya dibayar pada bulan kedua. Maka Mei ya, 70% dari 480 juta. Kita mulai dari Mei dulu ya. Kalau kita lihat dari tabel itu mulainya Juli, tapi kita tidak mulai dari Juli. Kenapa? Karena kita mulainya dari ini, menyusun anggaran piutang dari hingga semuanya piutang terkumpul ya. Jadi kita mulainya itu adalah dari Mei, kecuali di sini ditetapkan sampai bulan Desember, berarti sampai bulan Desember saja, berarti Juli sampai Desember gitu. Kalau misalnya tulis, kalau tidak hanya menulis begini, berarti kita mengerjakan secara semuanya ya. Jadi 70% dari penjualan Mei nya adalah 480 nih, 480 kali 70% dapatlah 336. Kemudian bad debt nya 3% dari 336 itu 1080, ini dikurangi aja, dapatnya bersih. Penjualan kredit bersih 35, 325, 920 ya. Kemudian 30% yang membayar pada saat masa diskon ya. Jadi 30% dari ini dapat kotornya sekian, dikurangi dengan diskonnya, ini potongannya, ini bersihnya ya, 93,864,960. Kemudian yang kedua 55% itu dikalikan dengan ini ya, kredit sales bersihnya dapat 179,256. Jadi ini dijumlahkan dapatlah 273,120,960 akan dapat di bulan Juni 2012. Sedangkan sisanya 15% yaitu 48,888 akan diperoleh di Juli 2012 ya. Ini untuk pengerjaan yang Mei ya, seperti ini. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit ya, cuman stepnya kayaknya banyak gitu, karena ini diselesaikan dari Mei sampai dengan Maret ya, itu lebih banyak.
Oke, ini yang Juni ya. Juni juga sama ya, ngambilnya adalah 550. Penjualannya 70%-nya ada 385. 385 pot 3%-nya CKP, jadi bersihnya ada sekian ya. Kemudian yang memanfaatkannya untuk pada saat diskon tuh 30%. Ini diskonnya, ini bersihnya. Kemudian ini yang 55 dan ini yang 15. Ini tambah ini dapat segini, ini masuk di bulan Juli dan ini masuk di Agustus 2012. Baik, untuk penjelasan hitungan saya sampai di sini saja karena tidak terlalu susah ya. Sisanya berarti silakan dari Juli sampai dengan selesai itu diselesaikan secara mandiri. Saya hanya menjelaskan dua ini saja. Ya, jadi ini pun nampaknya hitungan tidak terlalu sulit. Jadi saya pikir saya tidak terlalu menjelaskan terlalu banyak karena ini tidak susah ya. Oke, saya akhiri dulu pertemuan pada malam hari ini. Jikalau ada yang kurang jelas nanti bisa didiskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih. Selamat malam.